Onana luar biasa, penyelamat MU beserta Lord Maguire. Lord Maguire is back, betul-betul penampilan yang cukup menegangkan dari para pemain Manchester United menghadapi Copenhagen di lanjutan Liga Champion di matchday yang ketiga. Akhirnya MU mengemas 3 poin pertama di UEFA Champions League tahun 2003-2004. Ini betul-betul menegangkan. Kita sebagai fans MU itu cukup membuat jantung ini sempat berhenti berdetak. Bukan apa-apa. Bayangkan di menit 94 injury time itu MU udah unggul 1-0. Tambahan waktu cuma 4 menit. Saat itu sudah menit 94. Copenhagen dapat sepak pojok dan kipernya juga udah maju. Tiba-tiba McTominay melanggar pemain Copenhagen LUC itu. Dan terakhir penalti. Sempat dicek VAR tapi tetap ditetapkan penalti. Untung saja Onana benar-benar menyelamatkan wajah Erik ten Hag dan seluruh pemain United beserta fansnya. Gila, ini betul-betul dramatis. Wah, aku gak bisa berkata apa-apa banyak selain daripada luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terlepas daripada performa Onana yang cukup bagus pada malam hari ini, akhirnya dia bisa clean sheet juga setelah sekian lama menjadi lumbung gol. Akhirnya bisa clean sheet. Dan satu, Lord Maguire amazing. Sebenarnya kalau misalnya gak ada penalti tadi itu, Lord Maguire itu benar-benar bisa menjadi man of the match. Tapi karena ada penalti ini, aku nggak tahu siapa yang cocok jadi man of the match. Menurut netizen gimana? Apakah Lord Maguire atau Lord Onana? Oke, jadi kita langsung review aja pertandingan yang tadi malam. Bukan tadi malam, tadi pagi ya. Itu kalau misalnya kita lihat dari starting line up, alhamdulillah di sini kita ada perubahan dari sisi back sebelah kiri. Kenapa? Karena biasanya di sini diisi oleh Amrabat ya, karena Reguilon itu cedera. Akhirnya Reguilon sudah bisa bermain. Jadi kita punya opsi untuk mengawani. Biasanya kan Casemiro tuh yang di pertahanan, tapi karena dia kena kartu merah ya. Kemarin kalau nggak salah kena kartu merah, jadi dia nggak main. Maka yang main itu Amrabat sama McTominay. Padahal kalau yang main itu Amrabat, Casemiro, pasti pertandingan tadi pagi itu pasti lebih seru dan variasi-variasi serangan dan apa gitu itu pasti jadi lebih atraktif sih. Tapi karena memang kita minim pemain yang kreatif, makanya kita ya biasa aja mainnya tadi malam, tadi pagi. Ditambah lagi Copenhagen juga cukup solid ya, bahkan mereka punya banyak peluang yang lebih daripada MU. Betul-betul merepotkan pemain kita. Dari segi susunan line up juga kita masih ada Anthony juga main tadi, Rashford sama Bruno sebagai lini serang ya. Baru ada Højlund. Nah, di sini aku menyoroti daripada starting line up daripada Copenhagen karena ada salah satu pemain yang dirumorkan bakal memakai kostum PSMS Indonesia, yaitu adalah Kevin Dix ya. Dix ini kan dikabarkan bakal merapat ke Indonesia dinaturalisasi pemain berdarah Maluku ya kalau nggak salah. Semoga aja bisa. Karena tadi malam juga Do ini mainnya cakep bener ya, tenang. Ya setenang Lord Maguire sesi 2. Lord Maguire kan di sesi pertama gila. Itu dia banyak blunder, tapi sesi kedua setelah udah tobat-tobatan Nasua, Lord Maguire benar-benar amazing guys. Salut aku sama Maguire. Oke, kita langsung review pertandingannya. Dari segi pertandingan itu bisa kita lihat MU sempat diobok-obok di babak pertama itu di menit keempat. Di menit keempat MU diserang itu Diogo tuh hampir mencetak gol, memanfaatkan serangan balik ya. Diogo itu hampir mencetak gol, placingnya itu hanya membentur Mister Gawang guys. Kemudian reflection daripada Mister Gawang kemelut tapi gagal dikonversi menjadi gol oleh pemain Copenhagen. Itu bayangkan di menit keempat kita udah kena shock therapy oleh pemain Copenhagen. Dulunya kita lawan Copenhagen itu menang mudah, bahkan bisa menjadi sumber-sumber gol yang banyak untuk melawan Copenhagen. Tapi saat ini kita bayangkan kita udah main di kandang, tapi kita hanya mencetak 1 gol dan hampir seri.
Dulu lawan Copenhagen, kita itu main di kandang mereka juga menang 4-0, menang belum bola, menang banyak. Ini membuktikan bahwasanya pemain kita itu sangat menurun, guys. Bayangkan kita ke selebrasi menang 1-0 lawan Hoylund di kandang, menang Hoylund lawan Copenhagen di kandang, tapi seakan-akan udah gila menangnya luar biasa. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri sih, karena mungkin kita udah nggak pernah menang ya, karena ini poin berharga juga. Karena kalau tadi itu seri, wah gila, perjuangan MU untuk lolos ke babak 16 besar juga cukup berat, karena Galatasaray udah punya poin 4, guys. Ya, untung aja Galatasaray kalah tadi malam melawan Bayern Munchen di di stadion mereka, di kandang mereka 1-3. Itu juga hampir menegangkan juga, sempat aja mereka berhasil nyuri 1 poin aja. Galatasaray dapatkan 1 poin, itu udah berbahaya bagi kubu Manchester United. Untungnya mereka kehilangan 3 poin. Kemudian Højlund di menit ke-15 mendapatkan peluang umpan dari Rashford, namun gagal dikonversi menjadi gol. Shootingannya melebar ke atas ya, tapi itu juga udah usaha yang bagus dari Højlund. Memang begitulah striker-striker yang kita inginkan, dapat pulang langsung cetak gol, tidak lagi back pass atau gimana ya kan. Kemudian menit 49, ini baru awal-awal babak pertama. Memang hobi kali Copenhagen di awal-awal babak itu, babak pertama atau babak kedua itu mereka serangan luar biasa. Serangan timnya umpan dari sisi kanan, kemudian dioper ke tengah. Di situ udah ada pemain daripada Copenhagen nge-shoot, tapi gagal karena ditepis oleh Onana. Gile, itu tepisannya itu gila sih, amazing kali tepisan daripada Onana. Yang nendang kalau nggak salah itu Lerager ya kalau ngomongnya. Saya nggak tahu gimana, tulisannya Lerager tapi nggak tahu cara ngomongnya. Yang jelas dia nge-shoot on target, itu ditepis dengan tangan kanan Onana. Itu tepisan-tepisan ala De Gea itu biasanya. Wah gila sih, nengok dia tadi nepis nge-save, itu teringat langsung kita dengan De Gea, guys. Baru selanjutnya ketika menit 53 kan Rashford masuk dari sisi kiri. Dia itu masuk terus umpan ke Højlund. Nah, Højlund, lihat di situ betapa hebatnya Højlund membuka ruang bagi pemain-pemain United. Dia dapat bola, dia bukan langsung egois untuk nyetak gol karena dia tahu itu sudut sempit. Kemudian dia oper kepada Christian Eriksen sudah menunggu kosong di daerah dekat kotak penalti atau di luar kotak penalti. Eriksen shoot, tapi sayang sekali padahal shootnya itu betul-betul dari pojok sisi kanan dari gawang Copenhagen, tapi gagal dikonversi menjadi gol karena penampilan kiper Copenhagen yang luar biasa. Dia tepis, terakhir tidak menjadi gol. Mungkin masuknya Eriksen ini betul-betul merubah permainan Manchester United, guys. Yang sebelumnya kita mandek, kurang minim kreativitas, tapi dengan masuknya Christian Eriksen ini merubah jalannya pertandingan. Terbukti di menit 77 ya, di menit 71 kita itu mendapatkan keajaiban gol yang luar biasa dari mantan kapten kita Lord Maguire. Sundulannya betul-betul magic, guys. Siapa yang umpan? Christian Eriksen. Inilah yang kita bilang kenapa Eriksen mengubah jalannya pertandingan. Betul-betul dengan masuknya Eriksen itu terasa permainan MU lebih smooth, lebih teratur dan punya visi yang luar biasa. Hampir saja gol ini dianulir karena dianggap berbau offside, tapi setelah dicek VAR, kita itu setelah cekan tayangan ulang, ternyata Maguire onside di dalam, beda tipis ya, karena lengan pemain Copenhagen terlebih dahulu. Untung saja Maguire bisa mencetak gol sehingga membangkitkan kepercayaan diri para pemain United umumnya dan Maguire khususnya. Oke, selanjutnya di menit 77 MU itu punya peluang yang super emas 24 karat, guys. Kenapa? Bayangkan di saat itu Garnacho udah 1 lawan 1 melawan kiper, tapi gagal mencetak gol, guys, karena kena tepis. Ditepis oleh kiper Copenhagen. Sayang sekali, padahal itu peluang sangat emas, guys. Sangat-sangat, wah gila sih. Itu harus menjadi gol. Nah yang kayak gini MU itu harus mulai meminimalisir, guys. Peluang-peluang yang kayak gini tuh jangan lagi tidak bisa dikonversi menjadi gol. Itu kalau udah bayar, itu udah fix, itu pasti gol. Bayar sedikit aja ada peluang langsung cetak gol, guys. Dan ditepis tuh sama kipernya Copenhagen. Tapi itu juga gagal dimanfaatkan oleh McTominay. Aduh, McTominay ini padahal di 2 pertandingan selanjutnya gacor, tapi di Champions League kali ini betul-betul
kurang banget. Itu bahkan hampir aja dia jadi blunder di menit-menit akhir. Kenapa? Karena di menit 94 MU itu di melanggar pemain Copenhagen, itulah McTominay pelakunya. Untung aja Onana menjadi pembeda, menjadi pahlawan, menjadi hero savior bagi Manchester United dengan tepisan yang gemilang. Aku itu tadi udah sempat, aduh gila ini, bayangkan kita kehilangan 3 poin di depan mata di menit-menit akhir, itu sangat menyakitkan guys. Untung saja Elyounoussi gagal mengkonversi menjadi gol ya. Memang sempat dicek VAR apakah ini penalti apa enggak, tapi bukan Elyounoussi yang gagal. McTominay melanggar Elyounoussi, kemudian itu Jordan Larson yang gagal mengkonversi menjadi gol di pemain nomor 11 itu ya. Itu gila. Tapi ada nggak yang memperhatikan tadi bahwasanya si Garnacho itu kayak ngapain titik putih itu menggocek-gocek pakai kakinya, mungkin ada pengaruh atau tidak, itu mungkin kalian komen guys di kolom komentar. Oke, thank you so much yang kalian nonton. Yang penting Glory United kita udah menang 1-0 dapat 3 poin. Semoga nanti menang lagi. Yo.